Selamat pagi para sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya Rinong Dukin Agung dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon Manisik, Rabu 3 Juni 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kerinduan terdalam hati dan jiwa kami adalah suatu kelak kami akan hidup bersamamu dalam keabadian. Karena itulah Engkau mengutus Yesus Kristus Putramu datang untuk menuntun jiwa kami untuk kembali kepadamu. Pagi hari ini, kami akan mendengarkan firman Putramu yang berasal darimu sendiri, yang akan menjadi pedoman dalam persiaran perjalanan kami menuju kepadamu. Kami mohon, bukalah hati dan pikiran kami, telinga kami, untuk mendengarkan firman-Mu, merenungkan dan menghayatinya, serta mewujudkannya dalam kata dan perbuatan kami setiap hari. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perkataan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu." Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga, dan begitulah seterusnya, ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat. Justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang Semak Duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jiwaku merindukan surga. Para sahabat sekalian, tentunya setiap orang merindukan bahwa suatu waktu
dia akan masuk surga, hidup dalam keabadian. Walaupun surga itu adalah anugerah dari Allah untuk kita semua, tetapi untuk mencapainya, setiap orang harus berjuang di jalannya sendiri. Hari ini kita mendengarkan dalam bacaan Injil, ketika orang-orang Saduki mempertanyakan tentang kebangkitan dan bagaimana situasi sesudah kebangkitan itu, maka Yesus menggunakannya untuk menjelaskan tentang keadaan surga dalam jawabannya. Pertanyaannya untuk kita renungkan adalah, seperti apakah surga itu? Dalam bacaan Injil tadi kita mendengarkan beberapa karakter surga itu yang dijelaskan oleh Yesus. Tentunya pertama adalah bahwa surga adalah keadaan di mana kita dapat memandang Allah muka dengan muka, mata dengan mata. Dan itulah keabadian. Kedua, surga adalah keadaan ataupun tempat di mana kita akan menikmati kemuliaan Kristus, seperti yang terungkap dalam doa-doa Yesus dalam bacaan-bacaan pada minggu lalu. Aku ingin agar di tempat di mana aku berada, mereka pun berada dan mereka memandang kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku. Ketiga, surga adalah tempat di mana para malaikat tinggal untuk melayani Allah dalam keabadian. Dan keadaan surga adalah yang keempat, ciri keempat adalah bahwa di surga tidak ada lagi kawin dan memawini. Dengan karakter itu maka kita mempunyai gambaran surga yang begitu indah, di mana semua keinginan daging kita tidak ada lagi di sana. Yang ada adalah kerinduan setiap jiwa untuk memandang kemuliaan Allah. Pertanyaan berikut adalah, bagaimana supaya setiap jiwa bisa mencapai surga itu? Maka ada beberapa hal yang harus Anda lakukan. Pertama adalah percaya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Percaya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bahwa Allah adalah Bapa yang baik, Bapa yang selalu menghendaki, Bapa yang mempunyai kerinduan untuk suatu kelak kita makhluk ciptaannya datang dan tinggal bersamanya. Dan Bapa yang baik itu kita temukan dalam wajah, karya, dan perbuatan Yesus yang sekarang diteruskan oleh Roh Kudus. Kedua, percaya kepada Tritunggal saja belum bisa menjamin jiwa untuk sampai ke surga. Apa yang harus diperbuat adalah perbuatan baik. Iman harus berbuah dalam perbuatan baik, dan perbuatan baik adalah ungkapan dari iman kita. Ini yang harus dilakukan. Dan ketiga, sebagai orang-orang Katolik,
tentunya kita mempunyai seorang bunda yang lewat teladan hidupnya, lewat cara berimannya, lewat cara dia menghadapi setiap derita, dia memberikan pelajaran bagi kita bagaimana kita mengikuti Yesus agar kita pun mencapai surga. Para sahabat sekalian, akhirnya jika kamu melakukan semuanya ini, maka satu hal yang saya katakan agar meyakinkan Anda adalah surga akan mendatangimu. Allah akan mengizinkan engkau untuk mengalami surga itu selama hidup di dunia ini, dan tentunya kesempurnaannya adalah ketika Anda sampai di surga. Semoga demikian. Amin. Terimalah berkat Tuhan sekarang. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.